Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya atau wahai Tuhanku, limpahkanlah sholawat dan salam untuk selamanya pada kekasihmu, sebaik-baik ciptaan seluruhnya. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Ini adalah bagian dari bait maulid yang dikenal dengan Qasidatul Burdah atau Qasidah Selendang yang sangat populer di Indonesia dengan sangat sering kita dengar didendangkan oleh masyarakat Indonesia. Kata daiman abada, selama-lamanya tanpa akhir, ini tidak lain adalah bentuk mubalaghah, hiperbola, menekankan pada kebersambungan atau kontinuitas cinta dan kontinuitas doa. Di maula ya sholli wassalim daiman abada. Kemudian di sini ada suatu isti'arah atau metafora juga, penyebutan habibika atau kekasihmu. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kinasih dari Allah Ta'ala. Bila cinta Allah atau kasih sayang atau Allah atau rahmat Allah itu terpersonifikasi dalam diri manusia, maka sungguh yang paling layak adalah diri Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara etimologis sholla yang di sini digunakan bentuk fi'il amr yaitu sholli, berasal dari shod lam waw yang maknanya tidak lain adalah doa. Ya, maknanya tidak lain adalah doa, tapi dalam hal ini diartikan sebagai sholawat dan merupakan ikatan abadi antara umat Islam, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, dan Allah Tuhan pencipta alam. Kalau kita lihat lebih lanjut, maulaya sholli wassalim daiman abada ini bisa jadi merupakan jawaban juga dari Imam Busiri, pengarang dari Qasidatul Burdah ini terhadap innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan pasrahkan dirimu sepasrah-pasrahnya kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sejarah Islam tentunya dipenuhi dengan kisah-kisah para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang terkenal juga adalah Imam Al-Busiri, penyair pengarang kitab puisi Qasidatul Burdah, yang tadi satu barisnya atau satu baitnya barusan kita dendangkan. Imam Busiri Al-Kisah pernah menderita sakit lumpuh parah. Dalam keadaan lemah, ia tidak mampu bergerak, bahkan sulit berbicara. Kalau sekarang ini disebut penyakit stroke ya. Namun cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian menyala di hati Imam Busiri. Di atas ranjang pada saat sakit, Imam Busiri menuangkan perasaan rindu dan pengagungan itu dalam bentuk bait-bait puisi yang penuh dengan madah, syair, cinta, dan doa. Kalau kita coba baca syair-syairnya, sungguh kita mungkin akan tergoncang ya.
demikian indah, sulit dilukiskan. Seolah Imam Busiri ini menulis dengan tinta air mata jiwa. Syair ini betul-betul mengguncang dunia Islam dan ditradisikan setelah sekian abad masih dibaca oleh kaum muslimin. Dikisahkan bahwa setelah menyelesaikan qasidahnya, ia tertidur. Dalam tidur itu, ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih menyentuh tubuh Busiri, menyelimutinya dengan burdah atau selendang. Dan ketika terbangun, penyakit lumpuh dari Imam Busiri ini sirna seketika. Sejak saat itu, qasidah tersebut dikenal sebagai Qasidatul Burdah, qasidah selendang. Syair Imam Busiri ini menjadi nyanyian cinta yang abadi, digedungkan di masjid-masjid, madrasah, majelis zikir, bahkan diiringi rebana dalam maulid di berbagai penjuru dunia Islam. Guru bangsa, guru yang kita cintai, Allahyarham Ustadz Jalaluddin Rahmat, pernah seingat saya beberapa kali dengan emosi yang penuh cinta, ungkapan cinta, menceritakan tentang Qasidatul Burdah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Imam Busiri dan keluarganya, Allahyarhamhuma, Ustaz Jalal, Bu Jalal, dan juga Tefeli dan keluarganya, dan para pengikut, para sahabat dari Imam Busiri maupun Ustaz Jalal, semuanya kelak dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, yang mereka senantiasa kirimkan salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Imam Al-Busiri bernama lengkap Muhammad bin Sa'id bin Himad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri Al-Misri. Beliau lahir di desa Dalas di Mesir pada tahun 609 Hijriah. Jadi sebutan Busiri di sini merujuk pada desa tempat Imam Al-Busiri ini tumbuh, yaitu di Busir, desa asal ayahnya. Dan wafat pada usia 87 tahun, dimakamkan di kota Iskandariyah, Mesir. Iskandariyah itu kira-kira 120 kilo ya, 2 jam mungkin dari Kairo. Kalau kita melihat ke arah utara itu ada lautan yang sangat biru ke arahnya ke Yunani. Dan di Iskandariyah sampai sekarang ada perpustakaan Al-Iskandariyahnya Aristoteles, dan saya pernah berziarah ke sana. Kalau nggak salah di situ ada makam Luqman Al-Hakim yang ada di satu komplek dengan Nabiullah Daniel salamullah alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi sejak kecil memang Al-Busiri ini dididik ilmu Al-Quran oleh ayahnya secara langsung. Keluarganya sangat mencintai ilmu. Kemudian ia mengembara untuk mencari ilmu kepada para guru. Di antaranya adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ulama ini dikenal juga sebagai orang soleh, murid kesayangan Imam Abu Hasan As-Sazili, pendiri Torekot Sazilia. Nah, dalam Muqaddimah Syarhul Burdah karya Imam Al-Baijuri dikisahkan bahwa penulisan qasidah burdah ini bermula ketika Imam Al-Busiri itu, seperti yang tadi kita sebutkan, menderita sakit lumpuh. Ia tidak bisa melakukan apapun, hanya berdiam tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya Imam Al-Busiri rahimahullah menulis puji-pujian indah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar mendapatkan syafaat darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Syarhul Burdah, tulisan Imam Al-Baijuri, diriwayatkan sesungguhnya Imam Al-Busiri menggubah qasidah burdah ini ketika sedang menderita sakit lumpuh
Kemudian ia memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Lalu ketika tidur beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap badan Al-Busiri dengan tanah yang penuh berkah. Dan setelah itu Al-Busiri pun sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Setelah bangun dari tidurnya, kemudian dalam kondisi sehat banyak orang datang ke Al-Busiri. Kemudian berkata, wahai Tuanku, saya berharap engkau bisa memberikan qasidah yang di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qasidah mana yang engkau kehendaki? Tanya Imam Al-Busiri. Mereka pun menjawab qasidah yang diawali dengan syair Amin tadakuri jironin dan seterusnya. Ini yang di tengahnya nanti ada Maulaya sholli wa salim daiman abada dan seterusnya. Kemudian Imam Al-Busiri memberikannya. Setelah itu banyak orang mengambil berkah darinya sekaligus menjadikannya sebagai wasilah untuk kesembuhan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Dalam Kanzul Ummal hadis ke-22.383, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, "Mangkanat lahu hajatun falyukthir minas sholati alayya." Barang siapa punya hajat, hendaklah ia memperbanyak sholawat atasku. Fa'inaha tafukul uqoda wa tusdibudda. Karena sesungguhnya sholawat itu melepaskan ikatan dan menghilangkan penyakit. Jadi sholawat itu bisa menjadi wasilah untuk mencapai hajat kita dan untuk menyembuhkan penyakit. Dan ini sudah kita lihat dalam hal Imam Busiri, kesembuhan dari Imam Al-Busiri melewati salawat kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Berikutnya dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ja'ala hammahu sholatan alayya." Barang siapa menjadikan kegelisahannya sebagai sholawat atasku, ya maksudnya kalau lagi gelisah, tiap gelisah kita baca salawat. Kafahullah hammahu, maka Allah akan mencukupinya dari kegelisahan, artinya menghilangkan kegelisahannya. Wa ghafarolahu dzambah, malah sebagai tambahannya ini, dan Allah akan mengampuni dosanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dua riwayat yang saya bacakan itu Bapak Ibu bisa baca di bukunya Pak Haji Dr. Joko T. Suroso yang baru terbit, Sholawat Dahsyat Jalan Cinta dan Keselamatan. Bisa dicari di Quantum Sinergi atau para distributor lain. Sangat dianjurkan untuk dibaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi ada banyak khasiat-khasiat salawat pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya menyembuhkan penyakit, menghilangkan kegelisahan, juga membuat dosa-dosa kita diampuni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Rupanya salah satu hikmah Allah menciptakan berbagai ujian yang membuat kadangkala hati kita menjadi kecil, lemah, merasa lemah, muncul mungkin kecemasan akan masa datang yang gak pasti, atau tertekan karena kekecewaan akan hal-hal yang sudah terjadi. Salah satu hikmahnya ternyata agar kita sebagai hamba Allah ini memperbanyak sholawat pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melaluinya malah dosa-dosa kita insya Allah juga diampuni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.
Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Ini masih terkait dengan doa Abu Hamzah As-Sumali yang kita baca minggu lalu dan akan kita ulangi minggu ini sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi wajma' baini wa bainal Mustafa wa alih khiyaratika min khalqik wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alih wangkulni ila darajati taubah ilaika. Wahai Tuhanku, keluarkanlah cinta dunia dari hatiku, satukanlah aku dengan Al-Mustafa dan keluarganya, pilihanmu dari seluruh makhlukmu dan penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alih dan keluarganya. Pindahkanlah aku ke derajat taubat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Salah satu cara kita memohon kepada Allah untuk menggabungkan kita dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alih dan keluarganya yang suci sallallahu wasallamu alaihim agar diampuni dosa-dosa kita dan dipindahkan Allah ke derajat atau makom taubat kepada Allah adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alih sebanyak-banyaknya, sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Imam Al-Busiri dan orang-orang dari kaum muslimin dari abad ke abad yang benar-benar menjadi teladan agung dalam memperbanyak salawat kepada Nabi dan keluarganya sallallahu wasallam alaihim sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kita lanjutkan doa Abu Hamzah As-Sumali yang tadi kita baca. Wa ini bil buka ala nafsi. Dan tolonglah aku agar dapat menangisi diriku sendiri. Faqad afnaitu bi taswifi wal amali umri. Sebab aku telah menyia-nyiakan umurku dengan menunda-nunda dan angan-angan yang kosong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Dr. Jawad Somali, guru kita semua, memiliki perspektif yang sangat menarik dalam hal ini. Saya akan mencoba menggambarkannya di sini. Wa ini bil buka ala nafsi ini sungguh merupakan baris doa Abu Hamzah As-Sumali yang sangat menakjubkan. Jadi setelah kita minta pada Allah dipindahkan ke derajat taubat, setelah sebelumnya Allah kita minta untuk mengeluarkan cinta pada dunia dari hati kita, dan kita minta pada Allah menjadikan kita orang yang senantiasa memudawamahkan sholawat pada Nabi dan keluarganya. Dengan lisan lahiriah, dengan lisan hati yang diperkuat dengan amal-amal fisik berupa ketaatan dan mengikuti sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci sallallahu wasallamu alaihim. Setelahnya kita minta dipindahkan Allah ke derajat taubat. Nah, setelah itu barangkali lari-lari doa ini adalah penjelasan apa itu derajat taubat. Cirinya itu apa? Pertama adalah wa ini bil buka ala nafsi. Dan ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat menangisi diriku sendiri. Jadi ternyata menangisi diri sendiri dalam pengertian yang benar itu bukan hal yang mudah. Kita perlu bermohon khusus pada Allah. Baris ini sungguh menakjubkan kalau kita memandang bahwa menangis adalah sebuah kesedihan. Kalau kita memandang menangis adalah hal negatif. Tapi baris wa ini bil buka ala nafsi ini menjadi masuk akal kalau kita melihat bahwa menangis yang dimaksud di sini bukanlah hal yang negatif. Maka muncul pertanyaan, apa menangis yang positif itu? Apa yang layak kita tangisi pada diri kita sendiri?
apa yang layak kita sesali pada diri kita sendiri. Baris doa berikutnya menyebutkan fakot afnaitu bitaswif wal amali. Fakot afnaitu bitaswif wal amali umri. Maka aku telah menyanyiakan umurku dengan taswif, dengan menunda-nunda. Wal amali, dan angan-angan yang kosong. Jadi rupanya yang layak kita tangisi adalah semua bagian dari umur kita yang telah lewat, yang telah kita sia-siakan. Dan mungkin umur-umur kita yang akan datang juga yang akan kita sia-siakan. Dalam surat Yasin itu ada yasrotan alal ibad. Jadi salah satu nama dari Yaumuddin atau Yaumul Akhir adalah Yaumul Hasroh. Apa itu Yaumul Hasroh? Adalah hari penyesalan. Hari itu adalah hari penyesalan. Dikisahkan bahwa orang-orang yang sangat baik menurut pandangan kita ketika hidup di dunia ini pun di sana menyesal. Semakin sedikit seseorang menangisi penyanyian umurnya di dunia, maka akan semakin panjang penyesalan seseorang akan penyanyian umur ini di hari akhir kelak. Intinya setiap umur yang tidak diisi dengan amal soleh, yang ikhlas, yang benar, yang baik, yang indah. Setiap umur yang tidak disertai dengan perkhidmatan kepada Allah dan kepada sesama manusia yang ikhlas karena Allah, sejatinya adalah kesia-siaan. Setiap umur di mana seorang hamba tidak merasakan kehadiran Allah yang maha meliputi segenap ruang dan waktu, adalah kesia-siaan. Termasuk diantaranya setiap penundaan bagi seseorang untuk berpindah ke derajat taubat. Setiap penundaan apapun atau taswif sebenarnya adalah kerugian yang luar biasa. Dan kerugian itu akan ditampakkan di hari kiamat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para pemirsa yang insya Allah dengan niat menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan kajian malam Jumat ini, suatu saat kelak insya Allah dengan keikhlasannya di hari akhir akan melihat betapa menit demi menit yang kita isi dengan majelis ilmu yang ikhlas karena Allah itu luar biasa. Dan setiap umur yang kita habiskan tidak untuk ketaatan pada Allah, tidak untuk perkhidmatan pada Allah dan sesama manusia, tidak untuk hal-hal yang baik, benar, dan indah, termasuk perkhidmatan pada diri sendiri tentunya, akan menjadi suatu kerugian yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita isi dengan ghibah, naudzubillah, dengan memuaskan rasa iri hati, atau hal-hal yang jelek yang lain, atau dengan mengisinya dengan keinginan untuk bersaing dan mengalahkan orang lain atau mendominasi orang lain. Naudzubillah min dzalik. Barangkali betapa banyak waktu demi waktu dan tenaga yang telah kita buang sia-sia untuk memenuhi angan-angan kosong atau al-amal pakai alif ya, alifnya pendek, al-amal, angan-angan kosong. Dan di dalam doa ini nampaknya Imam Sajjad Salamullah alaih mengajarkan pada kita untuk bermohon pada Allah agar Allah menolong kita untuk mencapai suatu keadaan di antara keadaan-keadaan derajat bertaubat atau makom taubat itu adalah makom menangisi diri kita sendiri atas kesia-siaan yang telah dilakukan, atas umur yang terbuang sia-sia. Padahal umur adalah anugerah ilahi yang amat luar biasa dan tidak bisa diputar ulang. Melalui tangisan penyesalan yang sungguh-sungguh ini, tangisan pada diri sendiri, al-buka ala nafsi ini, mudah-mudahan kerak-kerak hati, karat-karat hati yang sudah mengeras akan luruh. Dan kita berharap Allah buka, Allah robek hijab-hijab basiroh, hijab-hijab yang menutupi basiroh kita. Dan hijab-hijab itu mulai terbuka.
Kalau kita ingat alegori gua Plato, ada alam yang lebih tinggi yang ada di balik gua. Ya, tapi untuk melihatnya hanya ada suatu lubang kecil. Manusia ini terperangkap di dunia material yang seperti gua. Tapi barangkali ketika seseorang dikarunia Allah makom buka ala nafsi, al-buka ala nafsi, menangis atas diriku atau menangis atas dirinya sendiri, hijab-hijab yang menutupi pandangan batinnya mulai terbuka. Hal-hal yang batiniah, hal-hal yang tidak lahiriah akan menjadi semakin intim, semakin akrab. Barangkali kita mulai mampu melafalkan dengan lidah hati, wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Allah yang maha batin kini juga menjadi yang maha lahir bagi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya membacakan sebuah puisi ringkas yang saya coba susun untuk menguatkan pemahaman kita akan hal ini. Setiap hari di mana ia seolah jauh, setiap hari di mana Tuhan seolah jauh adalah kesia-siaan umur dan bukan selain itu. Bila Tuhan tidak hadir menyertai, maka ketahuilah kau senantiasa ditemani oleh angan-angan kosong dan bukan selain itu. Maka tangisan air mata yang murni mengalir deras menyapu angan-angan kosong, hingga cermin hati menjadi jernih. Setiap hari di mana Tuhan berkaca dalam cermin hati adalah keindahan hidup dan bukan selain itu. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Salamullah alaih meminta kepada Allah untuk menolong kita untuk mencapai puncak ini. Mengapa? Karena ketika jiwa kita sudah menyerah atas dunia ini dan mulai menyadari bahwa apa yang diinginkan dan dibutuhkan jiwa ini tidak bisa dicapai di sini, dan bahkan menghabiskan satu hari kehidupan mengejar dunia ini adalah menyia-nyiakan umur yang sungguh amat berharga. Jadi kalau kita sudah menjalani kehidupan sekian lama, suatu saat mulai memahami ini, maka tidak ada alternatif lain kecuali untuk melanjutkan perjalanan. Fakot afna itu bitaswifi wal amali umri. Sebab aku telah menyia-nyiakan umurku dengan menunda-nunda dan angan-angan yang kosong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Ada suatu pembicaraan yang indah di antara Imam Husain salamullah alaih dan Sayyidah Zainab salamullah alaiha di hari Asyura. Perbincangan ini adalah pada saat ketika Syahada Imam Husain salamullah alaih sudah di ambang mata. Dan Sayyidah Zainab salamullah alaiha mengetahui bahwa ini adalah pembicaraan terakhir mereka berdua salamullah alaihima. Kita bayangkan tentu ini adalah suatu momen yang amat memedihkan. Imam Husain salamullah alaih mengatakan, kakekku Rasulullah sallallahu alaihi lebih baik dari semua kita dan ia telah meninggalkan dunia ini. Ayahku Ali lebih baik dari kita. Ia juga telah meninggalkan dunia ini. Ibu kita Fatimah telah meninggalkan dunia ini juga. Kakakku Hasan juga telah meninggalkan dunia ini. Aku juga akan meninggalkannya segera. Dan hari engkau akan meninggalkannya juga akan datang juga. Demikian kata Imam Husain salatullah salamullah alaih pada adiknya yaitu Sayyidah Zainab salatullah wassalamullah alaiha. Kalimat ini sungguh sederhana, namun betapa indah Imam Husain salamullah alaih menceritakan kisah tentang dunia ini. Hakikatnya dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini hanyalah terminal, transit, yang kita kunjungi dan segera akan kita tinggalkan. Jika kita berpikir bahwa kita akan tinggal di dunia ini walau sesaat, sesungguhnya menurut ilmu logika itu adalah fallacy atau kesalahan berpikir. Dan fallacy, logical fallacy atau kesalahan berpikir itu akan melukai kita dan merusak jiwa kita. Kesalahan berpikir itu akan menjadikan
hidup kita menjadi saat-saat yang sedih, saat-saat yang penuh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saat-saat yang penuh kegelapan. Sebenarnya manusia di dunia ini berani melakukan berbagai kejahatan dan keburukan karena mereka berpikir bahwa mereka akan terus tinggal di dunia ini. Jika hati seorang manusia di dunia itu dengan mudah menerima bahwa mereka suatu saat akan mati, dan segala sesuatu yang pasti itu adalah dekat. Jika hati seorang manusia menerima bahwa para pendahulu mereka telah meninggalkan dunia ini, dan bahwa mereka akan segera mengikutinya, maka untuk apa mereka melakukan seluruh kejahatan dan keburukan tersebut? Namun, kalau seseorang berhasil mengatasi kesalahan berpikir tentang kematian, dan dia betul-betul paham bahwa kematian itu adalah suatu hal yang pasti, dan tahu hakikat kematian sebenarnya seperti apa, maka muncul kerinduan untuk menyeberang ke semesta eksistensi setelah kematian. Ini adalah sebuah makom yang disebut dengan makom merindukan kematian. Fatamannawul maut. Maka harapkanlah kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Budaya barat kontemporer yang kental dengan materialisme, empirisme, penolakan kepada kehidupan setelah mati, sungguh benar-benar telah membuat manusia menderita secara eksistensial tentang hal ini. Namun demikian, banyak buku-buku dari para pemikir barat, para saintis barat, yang dalam puluhan tahun terakhir, beberapa dekade terakhir ini, mulai menyadari fallacy ini. Di antaranya adalah Bruce Greyson. Jadi ia menulis buku yang publish di Amazon.com pada tahun 2021 yang berjudul After. Saya akan bacakan sekilas resumenya. Jadi Dr. Bruce Greyson ini bersama Eben Alexander dan para peneliti yang lain itu meneliti near-death experience, pengalaman mendekati kematian. Mereka membawa kisah-kisah pengalaman dari ambang kematian. Misalnya, mereka yang di ambang kematian ini melihat cahaya yang menyilaukan, seperti nada piano yang bergema di ruang kosong, pertemuan dengan yang tak terlihat, pertemuan dengan kakek, nenek, anggota keluarga yang sudah meninggal, dan berbagai macam pengalaman-pengalaman lain. Jadi Greyson awalnya tidak memiliki keyakinan religius. Nah, dia meneliti pasien-pasien yang berbisik tentang near-death experience ini. Akhirnya dia tidak bisa lagi mengabaikan untuk mempertanyakan apakah kematian itu betul-betul akhir, atau hanya sebuah pintu geser menuju bentuk kesadaran yang lain. Jadi Greyson ini adalah contoh seorang dokter, seorang praktisi, seorang saintis yang telah menghancur leburkan fallacy dari pemikiran barat, reduksionisme dan materialisme yang telah menolak kehidupan setelah mati. Bapak, ibu-ibu bisa membaca karya-karya kayak Greyson dan Eben Alexander dan sejenisnya, cukup banyak. Fakta-fakta ilmiah di sana bertebaran yang menunjukkan bahwa ketika sinyal otak itu sudah tidak terukur lagi, sinyal EEG itu 0, ternyata pasien-pasien itu masih mengalami berbagai pengalaman. Jadi ada sebentuk eksistensi yang tidak memerlukan getaran otak. Aspek material otak itu sudah dimatikan, tapi dia dalam keadaan mati dia tetap. Bahkan kadang-kadang dia bisa melihat benda-benda fisik dengan akurasi yang sangat tinggi. Padahal jelas otaknya saja lagi tidak bekerja. Apalagi matanya, indranya, dan lain-lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi bagian penting dari kesadaran kita derajat taubat, mencapai derajat taubat itu adalah kita menyadari, menangisi diri kita karena selama ini telah menunda-nunda untuk tobat dan telah mengikuti angan-angan kosong kita yang tidak lain adalah kesalahan berpikir bahwa kita hidup di dunia itu sangat lama atau bahkan kita berpikir akan kekal hidup di dunia.
Padahal kematian itu sungguh dekat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Jadi salah satu manifestasi dari keluarnya cinta dunia dari hati kita, kemudian kita bergabung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim. Misalnya dengan memperbanyak sholawat dan mencapai derajat taubat, salah satunya adalah hilangnya rasa takut mati. Adalah taufik dari Allah sehingga kita dikuatkan Allah, cahaya pemahaman, fallacy atau kesalahan berpikir tentang kematian. Jadi kalau kita teruskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi alih-alih kematian itu adalah suatu hal yang sangat menakutkan, kematian itu sebenarnya adalah kesempurnaan. Dan tidak ada jalan menuju kesempurnaan selain melewati kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kemudian seterusnya adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jadi di bagian akhir ayat ini menegaskan keterperdayaan sebagian manusia oleh kehidupan dunia. Harta, tahta, dan hal-hal duniawi yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Dalam Kanzul Ummal hadis ke-42.136 Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mautu raihanatul mu'min. Kematian bagi seorang mukmin adalah bunga yang beraroma sangat wangi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini senada dengan ungkapan Imam Ja'far as-Shadiq salamullah alaih dari Ma'anil Akhbar halaman 289 hadis nomor 4 yang dikutip oleh Habib Ali Umar al-Habsyi dalam buku beliau Tafsir Munajat Imam Mahdi halaman 154. Bagi si mukmin, kata Imam Ja'far as-Shadiq salatullah salamullah alaih, ia, maksudnya ini kematian, bagaikan bau yang paling harum yang ia cium. Lalu ia mengantuk karena semerbak harumnya, maka hilanglah rasa capek dan derita darinya. Dan bagai si kafir, seperti sengatan ular dan gigitan kalajengking, bahkan lebih sakit. Kemudian masih dari sumber Ma'anil Akhbar halaman 289 hadis keempat juga, Imam Ali Zainal Abidin salamullah alaih saat ditanya tentang hakikat kematian bagi seorang mukmin, beliau menjawab, ia sama dengan melepas baju kotor dan berbau apek, dengan melepaskan semua kancing yang membelungguknya dan menggantikannya dengan baju yang baru, bersih lagi beraroma harum. Dengan berpindahnya menuju kendaraan dan tempat tinggal yang permanen. Sementara bagi orang kafir, kematian itu laksana melepas baju yang mewah dan menggantikannya dengan baju yang paling busuk dan kasar, serta meninggalkan rumah yang menyenangkan menuju rumah yang jelek dan menyeramkan serta penuh siksa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian kajian kita hari ini
kembali kepada lari-lari doa Abu Hamzah Sumali yang tadi kita jelaskan. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi. Tuanku, keluarkanlah cinta dunia dari hatiku. Wajma' baini wa bainal Mustafa. Dan satukanlah aku dengan Al-Mustafa dan keluarganya. Hiarotika min khalqik wa khatamin nabiyyin. Pilihanmu dari seluruh makhlukmu dan penutup para nabi. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alih. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alih dan keluarganya. Wangkulni ila darajati taubah ilaika. Dan pindahkanlah aku ke derajat atau makom taubat kepadamu. Faqad afnaitu bitaswifi wal amali umri. Sebab aku telah menyia-nyiakan umurku dengan menunda-nunda dan angan-angan yang kosong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulan Maulid yang agung ini Allah mendengarkan salawat kita dan melalui keberkahan Allah, kecintaan Allah pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu alaihi sallallahu alaihim, Allah mengabulkan doa-doa kita semua dan mengarunia kita, memindahkan kita ke derajat taubat. Derajat di mana kita mampu menangisi diri sendiri atas seluruh kesia-siaan yang sudah kita lakukan, dan melaluinya Allah menghindarkan kita dari kesia-siaan dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Pula mudah-mudahan Allah mengaruniakan pada kita suatu keadaan di mana kita senantiasa merindukan untuk berpindah alam bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan para kekasihnya sallallahu wasallam alaihi. Ya Allah, luaskanlah rahmatmu bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah, marilah kita akhiri majelis malam Jumat yang mulia ini dengan mengirimkan seluruh pahala majelis kita ini kepada para kekasih hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamu alaihim dan dzurriyyatnya dan leluhur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi yang suci salatullah wassalamu alaihim, para nabi, para wasi, para wali, para syuhada, para solihin, para siddiqin, pula kepada para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa alihi thahirin, terkhusus pada suasana maulid Nabi ini dan suasana ulang tahun dari guru bangsa, maha guru yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah juga kirimkan seluruh pahala majelis ini bagi Ustadz Jalal, beserta Bunda Ais Kartini, beserta Tefeli, beserta para guru kita semua, Said Husain Al-Habsyi, Said Aib Asegaf, Said Segaf Al-Jufri, Dr. Jawad Somali, Ayatullah Allahyarham Muhammad Rizahri, Ayatullah Allahyarham Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai, Ayatullah Allahyarham Jawadi Amuli, Ayatullah Allahyarham Syekh Muhammad Taqi Behjat, dan seluruh guru-guru kita yang lain, pula kepada seluruh pecinta Ahlul Bait Nabi sallallahu wasallam alaihim, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, terkhusus pada teman-teman yang baru meninggalkan kita, Gus Den, Kang Pepen, juga teman-teman kita yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan melalui majelis ini juga pahalanya disampaikan kepada seluruh kaum mukminin dan muslimin yang menderita, mudah-mudahan senantiasa segera diangkat Allah penderitaannya. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan segera dipenuhi hajatnya. Mudah-mudahan bangsa kita segera diberi ketenangan dan kestabilan oleh Allah dan menjadi bangsa yang maju. Mudah-mudahan juga kaum muslimin dan mukminin di dunia diberi perdamaian dan kehidupan yang tentram dan dihindarkan dari seluruh kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur
Allahumma ahni kula fakir, Allahumma shfi kula ja'i, Allahumma ksu kula uryan, Allahumma ghlibana kula madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kula gharib, Allahumma fukka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma shfi kula marid, Allahumma sutta fakrona biginak, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni khalik, Allahumma qbi anna daina wahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.